Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa kayak pusing, lemas, atau merasa kram saat setelah olahraga atau diare? Nah, itu bisa jadi karena kekurangan elektrolit. Mungkin elektrolit itu terdengar sepele, tapi besar banget dampak buat tubuh kita. Hari ini saya menjelaskan tentang elektrolit di tubuh manusia. Apa itu elektrolit? Elektrolit adalah zat zat ini berupa dua elemen, yaitu elektrolit positif dan elektrolit negatif. Positif terdiri dari A plus, K plus, Ca2 plus, untuk elektrolit negatif terdapat ini yang terdiri dari elektrolit positif, dan ini termasuk dalam elektrolit negatif. Gimana sih letak elektrolit ada? Jadi gini, tubuh kita memiliki cairan kurang lebih 60-70%. Air yang terkandung di dalam tubuh kita terdiri dua bagian utama, yaitu bagian intraseluler dan bagian ekstraseluler. Untuk intraseluler sendiri, lokasinya di dalam sel kurang lebih 2-3 cairan dalam tubuh. Kandungan elektrolit berdominan. Cairan ekstraseluler sendiri itu lokasinya di luar sel
Kandungan elektrolit ekstraseluler itu terdiri dari fakta menarik nih. Kalau tubuh kita ada planet, maka Na plus atau natrium itu adalah raja ruang sel. Namun kalau kalium plus adalah raja dalam sel. Apa sih fungsi utama dari elektrolit? Untuk elektrolit terdiri dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, kloida, bikarbonat, fosfat. Untuk fungsi utama dari natrium adalah mengatur cairan dan tekanan darah transmisi saraf. Dampaknya jika tidak seimbang adalah itu seperti lemas sampai kejang. Untuk kalium sendiri, fungsi utamanya adalah, bisa lebih jelas lagi saya bacakan, fungsi utamanya adalah menguatkan tulang dan mengkontraksi otot dan membekukan darah. Dampak jika tidak seimbang adalah hipokalsemia. Itu biasanya terjadi ketika kita kram. Nah, kram itu bisa terjadi karena elektrolit di tubuh kita itu kurang. Terus apalagi kalau kita kayak duduk terlalu lama atau kita kayak melakukan sesuatu yang bikin kita kesemutan, itu tandanya tubuh kita mengasih kita sinyal kalau elektrolit di tubuh kita kurang. Nah, untuk fungsi utama magnesium adalah menjaga fungsi saraf dan otot dengan mengatur detak jantung. Dampak jika tidak seimbang yaitu yang bisa terjadi karena atau jadi jika kita tremor atau aritmia. Untuk kloida, fungsi utamanya adalah menjaga keseimbangan asam, basa, dan cairan. Dampak jika tidak seimbang adalah gangguan pada pH darah. Fungsi dari bikarbonat yaitu utama tubuh menjaga pH darah normal yaitu 7,35 sampai 7,45. Dampak jika tidak seimbang adalah asidosis atau alkalosis. Fungsi penting dari fosfat adalah pembentukan ATP atau energi sel, tulang, dan gigi. Dampak jika tidak seimbang adalah gangguan metabolisme energi. Di sini saya akan memberikan contoh sumber elektrolit dari makanan, yaitu natrium itu dari garam dapur, sup, makanan olahan. Sedangkan kalium itu dari pisang, alpukat, kentang, jeruk. Untuk kalsium itu terdapat dari susu, ikan, dari tahu, brokoli. Untuk kalsium itu terdiri dari kacang-kacangan, sayur hijau, dan biji-bijian. Untuk klorida itu bisa dari garam dapur. Untuk fosfat terdapat di daging, ikan, susu, dan kacang. Untuk bikarbonat itu dihasilkan dari tubuh sendiri, tapi bisa didukung dengan air mineral yang cukup. Bagaimana sih elektrolit menjaga tubuh kita berseimbang? Proses ini disebut homeostasis elektrolit. Mekanisme pengaturan itu terdiri dari ginjal, hormon, keringat, dan asupan makanan atau minuman. Untuk ginjal itu adalah organ utama yang menyaring darah, sedangkan untuk hormon dibagi menjadi 3, yaitu bagi 3, 1 aldose,
Ketiga, untuk aldosteron yaitu menahan natrium dan membuang kalium. Untuk ADH itu untuk menahan air agar tidak keluar dari urin. Untuk pataman yaitu mengatur kadar kalsium dan fosfat, kemudian dan asam makanan atau minuman. Itu juga dalam menjaga keseimbangan tubuh. Fun fact tubuhmu adalah baterai hidup. Jika otot jantung berdenyut karena ada potensial listrik yang diakibatkan dari natrium dan kalium. Saat kamu berpikir, neuron mengirim sinyal listrik dengan bantuan ion-ion ini. Bahkan senyum dan gerakan kecilmu itu juga tidak akan terjadi jika tidak ada elektrolit. Cara menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh yaitu minum air secukupnya, kurang lebih 2-3 liter per hari. Jika kita kelebihan elektrolit, maka kita akan makan banyak minyak. Konsumsi buah dan sayur, hindari konsumsi garam berlebihan, karena kalau kita mengkonsumsi garam berlebihan, maka kita akan mengalami tekanan darah tinggi. Jangan sembarangan mengkonsumsi obat diuretik. Segera ganti air tubuh atau cairan tubuh setelah olahraga. Minum isotonik secukupnya. Jadi kesimpulannya, elektrolit adalah komunikator listrik yang mengatur semua aktivitas tubuh dari jantung hingga kontraksi otot. Menjaga keseimbangan sama dengan menjaga kehidupan kita sendiri. Ingat ya, kalau listrik padam, rumah jadi gelap. Tapi kalau elektrolit hilang, maka tubuh kita akan lemah. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa elektrolit itu sangat penting bagi tubuh manusia. Mereka membantu jantung berdetak, otot bergerak, dan berpikir dengan pola pikir yang baik. Jadi, sekarang untuk menjaga keseimbangan elektrolit ya, caranya seperti menjaga pola makan sehat dan cukup cairan setiap hari. Sekian dari penjelasan saya tentang elektrolit tubuh manusia. Wassalamualaikum